desainer gitu ya. Bedanya kalau seorang desainer berarti dianggapnya benar-benar expert di bidang itu. Nah, saya lihat teman-teman sudah beberapa yang mengirimkan sudah sesuai. Saya kasih masukan dengan juga sudah bisa mengikuti. Jadi bagi saya teman-teman semua sudah kompeten seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin Pak Ari kalau kemarin pengen nyoba-nyoba aja, jadi semuanya ditampilkan. Mohon maaf kurang jelas ya? Ya, kan tadi katanya kita harus konsisten ya terkait nelpon. Nah, mungkin karena kita ingin nyoba-nyoba aja, jadi semua kita coba dan semua kita tampilkan. Nah, mungkin kalau ke depan sepertinya tidak, karena kita sudah bisa membaca mana kira-kira yang bagus. Ya. Terus kemudian ada juga yang huruf yang contoh ya, namanya sama jabatannya itu ukurannya sama. Nah, ini juga nggak boleh. Harusnya berbeda antara judul dan subjudul dan konten. Itu berbeda. Berbeda ukurannya maksudnya ya. Misalkan judul itu misalnya ukurannya 14. Subjudul kita main di 12. Konten kita main di 9. Nah, itu untuk kartu nama seperti itu. Atau bisa dibuat lebih kecil lagi, tapi tetap terlihat manis. Gitu ya. Kalau memang teman-teman mencoba eksplorasi, ya bagus memang seperti itu. Dan biasanya yang muncul ke saya, karena udah dikirim ke saya, berarti itu kita anggap untuk direvisi. Biasanya saya sering menerima desain-desain dari beberapa peserta, dan itu biasanya kita kasih revisi 1 kali, 2 kali, biasanya nanti akan lebih bagus. Nah, biasanya teman-teman juga bisa saling tukeran desain. Contoh ya, misalkan teman satu nanya ke teman sebelahnya bahwa desain saya bagus nggak? Itu boleh seperti itu. Jadi daripada langsung launching keluar dan dapat masukan dari luar, mendingan internal dulu. Kira-kira kurang apa gitu ya. Nah, kita ambil 5 komentar aja, dan biasanya 5 komentar itu sudah cukup membantu supaya desain kita lebih bagus. Misalkan dari sisi warna tadi, dari sisi tata letak, dari sisi jenis tulisan, dari bentuk, dari warna, dari gambar yang digunakan. Ya, jadi misalkan gambar yang digunakan harus matching, warna yang digunakan juga harus sesuai, font yang digunakan juga harus matching, harus sesuai, dan semuanya harus terlihat harmoni, nyambung gitu ya. Seperti itu. Silakan, boleh ada lagi? Oh, tentang font size. Font size biasanya dalam desain apapun, font size itu penting ketika kita ngedesain nanti flyer, brosur, sertifikat, apapun, itu biasanya ada judulnya, ada heading. Ada heading 1, heading 2, heading 3, itu misalkan seperti itu. Nah, itu menentukan besar, terus mengecil lagi. Supaya ada tatanan antara judul yang pertama, judul yang kedua, dan subjudul, dan konten itu semuanya berbeda. Tapi tetap harus konsisten. Maksudnya konsisten begini. Contoh dalam sebuah skripsi misalkan, untuk judul bab, biasanya kita main di 14, kemudian di judul-judul dalamnya, poin-poinnya kita main di 12, kemudian di kontennya kita main di 10, seperti itu. Ya, tapi prinsipnya adalah tetap konsisten. Jangan sampai, contoh tadi ya, di judul kita main di 14, di halaman sekian main di 16, di halaman sekian kita main di 13, di halaman sekian berbeda lagi. Jadi nggak kelihatan konsistennya si orang ini. Gitu ya. Dalam desain kelihatan sekali gitu. Padahal kan dilihat langsung menarik. Nah, kalau menarik dia akan ambil atau akan baca. Kalau pertama kali lihat brosur atau pertama kali ngelihat kartu nama atau pertama kali ngelihat spanduk udah nggak menarik, boro-boro akan dibaca, dibuang. Sayang sekali gitu ya. Nah, boleh ada pertanyaan lagi? Saya selamat siang Pak Ari. Yap, selamat siang. Ya, ingin bertanya ini, misalnya kalau kita ingin menambahkan video di poster kita itu bagaimana caranya ya Pak? Baik, terima kasih Bu Eka ya. Menambahkan video pada pada brosur online kita. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa postingannya adalah sosial media posting ya, sosial media posting, karena tidak sembarangan tempat bisa menerima video gitu ya. Seperti itu. Jadi, nah, di embed saja Bu, di embed saja, ada pilihannya kok, tombolnya, menunya di sebelah kiri bawah ada tombolnya.
tinggal pencet video, kemudian langsung ditarik ke videonya itu ke situ. Videonya itu bisa berupa YouTube saja. YouTube yang disematkan. Kalau kita bilang disematkan atau di-embed seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ari penjelasannya. Oke, siap. Mas Ari udah cukup ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Udah cukup ya, Mas? Cukup. Oke. Oke, teman-teman, sudah 13.15 ya, kita akan mulai kelas hari ini. Kelas hari ini kita akan membuat Google Form. Oke, sudah disiapkan bahan-bahannya. Online ada kaitannya, jadi tinggal copy aja ya. Atau ada 5 pertanyaan jika ingin membuat seperti wawancara atau soal-soal ya. Suara saya tidak stabil ya, Mas ya? Agak bergaung-gaung, Bu, tapi nggak apa-apa. Nyambung, bisa nyambung, Bu. Ya, oke. Jadi saya akan serahkan lebih banyak ke Mas Ari ya, karena memang mungkin koneksi wifi-nya harus ditinjau ulang. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Tetap semangat ya, yang jam 9. Ya, semangat. Yes, selalu semangat. Yang jam 9 masih kutik-kutik. Oke, Bu Nina selalu semangat. Sampai jam Yang 12 malam. Ada beberapa. Mas Hari ini mak-mak kita, ada bapaknya juga, tapi mak-mak milenial itu begitu berhasil, Dora berhasil, ye, langsung diposting di status. Jadi itu kita harus apresiasi karena memang menyemangati diri kita itu berbeda-beda ya, ada yang posting status, ada coba lagi. Nah, oke, Mas Hari, waktunya seperti biasa Mas sampai dengan jam 3 sore nanti. Saya serahkan sepenuhnya ke Mas Ari karena mungkin wifi saya kurang stabil. Mangga Mas, silakan. Oke, baik. Oke, siap. Dulu, ini di kondisinya terbuka semua atau perlu di-unmute-kan? Di-mute-kan? Oke, teman-teman, bagaimana? Mau di-mute-kan total atau mau seperti ini aja? Di-mute-kan total aja ya? Total Oke, aja, Bun. Totalkan aja, Bun. Sebentar total aja ya. Baru Biar stabil. Nanti biar kalau yang masuk berapa gitu. Oke, Mas Ari, saya akan unmute-kan Mas Ari. Sudah, Mas? Oke, silakan Mas Ari. Atau mau minum dulu? Masih batuk ya. Cukup, jawabannya ada. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan di seri kedua, di seri content creator, di materinya adalah Google Form. Mungkin bagi beberapa teman-teman menganggap Google Form sih udah biasa ya, sudah biasa sekali gitu, karena udah tiap hari mainnya di situ. Tapi ada juga beberapa teman-teman bahkan membukanya nggak bisa. Kemudian membuat soal juga nggak bisa. Dan eksplorasi kira-kira nanti mau kemana, membagikannya nggak bisa. Nah, saya akan bagi materinya hari ini adalah tentang bagaimana caranya membuat Google Form. Simple, tapi mungkin bermanfaat buat teman-teman. Jadi bagi biasanya kalau saya nyebutnya ya mak-mak PAUD gitu, nggak perlu lagi minta tolong saudaranya, nggak perlu lagi minta tolong ayahnya, nggak perlu minta tolong lagi teman-temannya. Coba bikin sendiri dulu. Sebetulnya gampang kok ya. Yang susah itu adalah ketika kita mencoba bongkar-bongkarnya. Nah, kita coba. Mudah-mudahan dengan kita bisa pendampingan di sini, nanti ketika kita nggak bisa saling bantu di teman-teman di grup gitu. Nanti saya juga akan bantu. Nah, sebelum itu saya akan tampilkan presentasinya. Materinya juga sudah saya serahkan ke Bu Nurul, jadi nanti bisa dibagikan ketika materi selesai. Kita lihat dulu presentasinya. Ya. Sudah terlihat, Bu Nurul, sudah terlihat belum ya? Ya, sudah mulai terlihat, Mas. Sudah Oke, terlihat. baik. Kita mulai. Namanya seri content creator, membuat Google Form, membuat form dan quiz online dan dengan Google Form. Prinsipnya kita adalah membuat formulir dan ujian online. Jadi kita samakan persepsi bahwa tujuan akhirnya kalau bisa itu ke situ.
Kalaupun tidak, nanti kita dampingi lewat di grup gitu ya. Jadi kita targetnya adalah bisa membuat formulir online plus ujian online. Kalau ujian online disebut di Google disebutnya kuis online. Jadi supaya kuping kita nggak asing gitu ya. Kemudian ini saya lewati. Nah, tujuan dari belajar kita ini adalah peserta dapat membangun formulir online. Ya. Kemudian selain itu kita juga bisa membuat ujian untuk orang tua siswanya, bisa juga ujian untuk siswanya atau siswa yang mau masuk atau siswa yang mau selesai atau siswa yang sedang belajar. Tergantung kita nih mau arahnya kemana. Seperti itu. Kemudian di sini, nah ini kenapa kita pakai Google Form gitu kan? Pertama, ya kita gampang sekali karena Google Form ini banyak sekali digunakan untuk pendaftaran lewat online. Ya sekarang kan lagi musimnya karena ada PSBB, jadi seorang tua siswa nggak bisa berkeliaran kemana-mana, keluar kemana-mana, sehingga kita bisa mendaftarkan orang tua itu, data-data orang tua itu, data siswa dan orang tuanya kita bisa ambil melalui formulir online. Gitu. Kemudian data bisa digunakan langsung, ya kalau misalkan kita pakai Google Form, langsung diekspor ke Excel. Biasanya kan kalau kita biasanya hanya sekedar diketik pakai tangan, ditulis pakai tangan, kemudian dipindahkan ke Excel, kemudian Excel dipindahkan ke tempat-tempat yang lain. Nah, itu menghabiskan waktu banyak sekali dan menghabiskan banyak sekali kertas. Sementara sekarang ini kita kalau bisa penghematan. Jadi kembali lagi bahwa kalau orang menginput ke Google Form, berarti data tersebut bisa kita gunakan untuk apapun, termasuk untuk keperluan jahat. Keperluan jahat nih, misalkan. Saya bisa membuat sebuah form, dan form itu adalah misalkan kita kasih judul yang rada serem gitu ya, rada ngeri dan rada meyakinkan, bahwa form tersebut adalah kalau diisi bisa mendapatkan bantuan senilai sekian. Kemudian silakan menyertakan KTP, menyertakan KK, menyertakan data-data penting lainnya, data orang tua dan seterusnya. KTP dan KK kalau udah dikasih itu akan ngeri sekali. Setelah data dikumpulkan ada 100 orang dan kita bisa gunakan itu untuk pinjaman online. Bahaya sekali ya. Nah, artinya kalau kita bicara main form nanti atau data orang, sebaiknya kita juga sangat berhati-hati menggunakan data tersebut. Artinya jangan sampai terjadi penyalahgunaan data. Kemudian tadi sudah dibahas lagi, tidak perlu diketik ulang ya, karena sudah diinput di Google Form, maka bisa digunakan di copy paste ke tempat-tempat lain, untuk keperluan lain. Kemudian untuk penilaian atau untuk ujian nilainya bisa langsung muncul. Misalkan nilainya 80/100, berarti nilainya 80 dari 100 pertanyaan. Atau 0/50, berarti nilainya 0 dari 50 pertanyaan. Nanti itu bisa dibuat. Atau bisa juga nilainya kita tidak munculkan, supaya kan penilaiannya bisa dari bentuk manual. Kemudian pasti hemat. Ya pasti hemat, karena kan nggak perlu banyak kertas ya, banyak input gitu kan, banyak percetakan, banyak mencetak kertas maksudnya, kita bisa buang itu semua. Nah, jadi dengan solusi Google Form ini, kita banyak menyelesaikan masalah. Itu. Kemudian, nah, mengapa harus Google Form? Kalau tadi mengapa harus online form, sekarang kenapa harus pakai Google Form? Karena pertama, Google Form itu gratis. Ya, saya seorang programmer juga, dan saya sering membuat program, membuatkan form untuk orang. Nah, kalau misalkan bisa gratis, ngapain perlu bayar? Begitu. Dan ini gratis seumur hidup. Ya, yang saya tahu, gratis. Jadi, kalau form-form yang lain, biasanya untuk ekspor ke Excel harus bayar lagi. Untuk ekspor ke bentuk lain, nanti harus bayar lagi. Untuk disematkan ke website, Oke. Mas Ari, sinyalnya kurang stabil kayaknya ya. Oke. Saya coba akan bertanya ke Bu Rina ya, apakah mendengarkan suara Mas Ari? Saya akan unmute ya. Kalau sekarang hilang, Bun. Oke, hilang ya, karena Hilang. diri saya hilang. Oke. Ya, Mas Ari juga PowerPoint-nya menghilang. Memang beberapa hari ini ya sinyal keluar
keluar masuk terus naik. Jadi teman-teman kemarin kenapa dikasih tutorialnya juga antisipasi. Oke. Jadi kita sambil menunggu Mas Ari, teman-teman, saya coba akan sampaikan sedikit hal tentang sesi 2. Sesi 2 ya, yang kemarin di list. Nah, itu pertanyaannya yang harus ditegaskan lagi. Oke, ini sudah gabung. Mas Ari. Siap. Mas. Hadir. Tadi keluar ya. Nah, tadi merah soalnya. Kenapa ya? Kok tiba-tiba keluar? Oke. Memang sinyalnya itu suka gitu. Atau kita, padahal sudah beli dengan sinyalnya ya kita ya. Masih suka menggemaskan. Mas Ari mau melanjutkan? Boleh kita lanjut aja ya Bun ya. Nanti Bunda bisa masuk ke sesi ini ya. Oke ya, saya lanjut. Ya, kembali ke laptop. Ya, Mas Ari. Gimana Bun? Bunda Nur? Ya, oke Mas, oke. Bisa dengar saya? Bisa dengar. Oke, silakan dilanjutkan Mas. Udah kelihatan ini. Oke, baik, selanjutnya kenapa harus Google Form? Karena Google Form itu gratis. Kemudian teman-teman tidak perlu keahlian khusus seperti pemrograman yang terlalu berat. Ya, mengerti HTML, CSS, kemudian mengerti PHP, itu nggak perlu. Kita cukup tinggal copy paste saja, dan itu gampang sekali. Kemudian karena itu kan mudah dipahami. Karena tidak terlalu banyak tombol, tidak terlalu banyak menu gitu ya. Nanti kita akan gunakan menu-menu yang simpel saja. Kemudian bisa dikolaborasi. Contoh dikolaborasi misalnya tadi fitur klik drop, maksudnya di drop gitu ya. Misalkan mau bikin soal pertanyaan, kemudian bikin tambahan label, kemudian bikin checklist, kemudian bikin opsi. Nah, itu bisa menggunakan Google Form ini. Kemudian bahwa Google Form ini bisa dikolaborasi. Contoh misalnya saya mau yang buat saya, tapi pemiliknya adalah Bunda. Itu bisa, berarti yang buat saya dikolaborasikan dengan Bunda. Kemudian bisa saling menambah, kira-kira menambahkan soal-soal berikutnya bisa juga seperti itu. Nah, karena ini cloud, berarti Google Form bisa dibuka dimanapun, termasuk di gadget apapun dan di operating system apapun. Yang menggunakan Android, pakai bisa. Yang menggunakan iOS gitu ya, juga bisa. Yang menggunakan Windows juga bisa. Yang menggunakan Linux juga bisa. Jadi artinya semua bisa berjalan di semua platform. Nah, maksudnya platform adalah ibu pakai komputer apa, OS-nya apa itu, seperti itu. Kemudian ada juga setelah kita input banyak, nanti akan secara otomatis ada respon. Nah, responnya itu dalam bentuk Excel bisa juga dalam bentuk chart. Nah, ini keunggulan dari Google Form. Bukan berarti form-form lain tidak bisa begini, bisa, tapi berbayar. Kalau Google termasuk kuat di seluruh dunia, maka dia semuanya kita dibuat gratis. Nah, itu kemudian siapkan di sini sampai sini. Ini seperti kemarin ya, siapkan PC, siapkan gadget. Oh, mohon maaf. Halo, suara saya terdengar nggak, Beni? Halo? Oke, selanjutnya. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Tapi belakangnya enggak. Belakangnya jadi hilang. Iya, belakangnya copot ternyata. Saya di kantor. Jadi, oke, mohon maaf kurang rapi pasangannya. Berikutnya siapkan macam-macam ini, siap praktek. Nah, izin waktunya teman-teman semua, silakan siapkan formulirnya. Kalau saat ini kita coba praktek yang sederhana dulu. Saya juga akan buat di depan, tapi saya juga karena pengalaman kemarin kemungkinan akan berat ya. Tapi kita coba dulu sebentar. Kalau memang lancar, berarti kita bisa pakai form. Saya pandu dari depan, kemudian teman-teman bisa mengikuti di rumah masing-masing. Oke, saya beri waktu 1 menit ya untuk bersiap-siap ya. Kalau sudah siap, boleh mungkin
ini acungkan jempolnya yang sudah siap. Saya coba lihatkan layarnya. Acungkan jempol pakai reaction, oke. Oke, boleh bagaimana enaknya? Kalau sudah siap, kita masuk ke materi praktek membuat Google Form. Yang simpel dulu. Oke, kelihatannya sudah banyak yang siap. Silakan. Ini pukul 13:30. Silakan sama-sama ketikkan google.com. Ya, seperti di depan. Kemudian kita klik di bagian sini, karena saya sudah dalam kondisi login, kita klik di bagian sini. Ya, kita klik yang sini, yang rame ini, yang ada. Ya, kemudian ambil yang drive. Silakan bunda-bunda semua diklik dulu. Kemudian setelah itu, nah, ditunggu sebentar nih. Ya, sudah masuk. Di tempat saya sudah masuk dan teman-teman harusnya sudah sampai sini. Silakan sama-sama, karena sekarang kan orang nggak asing dengan Google ya. Jadi semua harusnya punya akun Google. Kalau zaman dulu kita punya saingan, ada Yahoo, ada MSN, ada Live, ada Hotmail, macam-macam. Kalau sekarang kebanyakan pakainya Google. Kemudian kita klik baru, sama-sama kita klik baru di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Koneksinya berarti. Ya, kemudian setelah muncul, kita cari yang namanya Google Formulir. Seperti ini. Silakan diklik saja. Nah, gitu. Nah, kita kondisinya adalah Google Formulir kosong. Nah, bagi teman-teman, kita mau coba sekarang membuat formulir untuk lembaganya masing-masing. Ya, formulir untuk lembaganya masing-masing. Nah, langkah pertama, langkah berikutnya setelah kita masuk, silakan di sebelah kiri atas diganti dulu namanya. Sebelah kiri atas ini diganti namanya menjadi misalnya formulir lembaga apa gitu ya, misalkan ya. Form, ya diganti saja. Senangnya apa gitu ya, kalau misalkan tuh. Jadi orang tua siswa bisa mengisi ini nanti dari rumahnya masing-masing. Dan nggak usah khawatir bahwa ini semua sudah tersimpan terus di cloud, ya, di internet atau di Google. Formulir pendaftaran siswa. Itu aja ya. Misalkan tambah lembaganya adalah, misalkan kita buat misalnya PAUD Alam. Misalnya. Nah, setelah itu kita buat tambahkan deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini boleh diisi, boleh enggak. Tapi seandainya mau diisi lebih bagus supaya orang tua siswa bisa lebih mudah memahami kira-kira ini formulir untuk apa. Kita bisa tulis di sini ya. Silahkan isi sesuai dengan data peserta didik. Gitu misalnya. Nah, setelah itu kita buat pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama biasanya apa? Biasanya adalah nama calon peserta didik. Nah, seperti itu. Kemudian dia langsung mendeteksi nih bahwa peserta didik adalah contoh pertanyaan dengan bentuk jawaban singkat. Maka biarkan gini. Tapi kalau mau diganti, silakan dirubah sesuai kebutuhan nih. Tinggal dipilih. Misalnya contoh kita pengen paragraf, kita pengen pilihan ganda, kita pengen kotak centang, drop down, atau apapun, silakan bikin sesuai kebutuhan. Tapi pas Mas Ari,
Ini kan masih belum lama ya. Kalau diulang dari awal tadi kan ini ada beberapa yang minta diulang. Mumpung belum jauh, Mas. Boleh nggak? Kalau setelah ini minta diulang kita tidak layani. Ya. Oke. Boleh. Siap. Oke, makasih Mas. Oke, siap. Ini saya tutup dulu. Ya, saya ulang semua. Baik, sebelumnya berarti kita harus kondisinya adalah tidak ada tampilan apapun. Berarti silakan buka browsernya masing-masing dulu. Buka browsernya dulu. Biasanya ada yang menggunakan Google, ada yang menggunakan Chrome, ada yang menggunakan Mozilla, ada yang menggunakan Internet Explorer, ada yang menggunakan Safari browser, ada yang menggunakan Opera, macam-macam silakan. Ya, yang penting yang paling nyaman bagi teman-teman semua. Kalau saya sekarang senangnya lagi pakai Chrome, maka saya buka dulu Chrome-nya. Nah, ini Chrome-nya sudah saya buka. Ini seperti ini. Ini kondisinya sudah terbuka. Nah, kemudian ini saya keluar dulu. Nggak ada Google ya, ini saya buang dulu aja. Ini saya buang dulu. Ya, ini juga saya buang. Kemudian kita tinggal masukkan aja di sini. Minimize ini. Nah, kemudian saya tinggal tambahkan di sini, tinggal diisi nih, Google. Enter. Ya. Gampang banget nih sampai sini. Nah, kondisinya adalah seperti ini. Kalau teman-teman kondisinya sudah login, maka akan tampil seperti ini. Nah, seandainya ada yang belum login, maka beresin dulu. Karena kalau nggak bisa kita membuat form tanpa login. Nah, saya mau tanya dulu sekarang, apakah ada peserta yang belum login? Mungkin bisa dibantu dengan chat gitu ya, dengan chat aja. Mungkin chat aja, silakan. Yang belum login, berarti harus diberesin dulu, harus ditungguin. Ya, teman-teman yang belum berhasil login, silakan tuliskan di chat ya. Tidak boleh diem aja. Kalau tidak ada yang chat, berarti kita anggap semuanya oke ya, Mas Arya. Siap, oke. Karena sinyalnya beda-beda nih. Ada yang oke. Baik, apakah boleh nanti tulis ya di komentar biar betul login ke Google. Mungkin bagi beberapa orang nih gampang banget nih, tapi ada juga yang mungkin sinyalnya lemah, jadi ini nanti muter-muter. Oke, ada yang nanya pakai handphone bisa nggak? Wah, ini pakai handphone nanti layarnya kecil sekali, Bu. Bisa, tapi kecil sekali. Saya tidak menyarankan itu karena tampilannya si form itu adalah desktop namanya. Kalau tampilannya handphone, Ibu mobile, nanti tampilannya nanti bingung. Ya, tapi untuk nanti diisi bisa. Kalau mau nyoba silahkan, tapi nanti akan kecil-kecil. Saya juga nyoba deh pakai handphone. Ya, bisa didouble ya, Bun. Seperti saya juga bisa. Saya juga coba pakai Google supaya bisa ngerasain seperti Ibu. Saya sudah Nah, kalau di handphone malah nggak muncul, Bu. Ya, kalau dilihat sini nggak muncul. Formulir tuh nggak nongol. Tapi kalau cuma buka bisa. Nih, saya coba buka. Tidak ada menu untuk membuat di handphone. Tapi di tempat saya untuk mengisi bisa. Nah, ini bisa menambahkan di tempat saya. Terlihat nggak ya? Di saya bisa juga, tapi layarnya kecil-kecil begini. Bunda Nurul, saya kelihatan nggak ya? Mas Arinya kelihatan, tapi tulisan di handphonenya blur, Mas, karena ada cahaya. Nah, itu ya. Oke. Artinya bisa, tapi harus kalau di layar ini membuat baru nggak bisa, tapi kalau memodifikasi bisa. Saya coba
membuat Google Form baru, itu nggak bisa di sini, tidak ada menunya. Ya, kecuali teman-teman yang atau tabnya. Oke, kalau double Mas bisa nggak dia zoom-nya di laptop, kemudian mau pakai Google Form-nya juga di laptop, bisa double? Ya kan seperti saya juga bisa, harusnya bisa. Oke, harusnya bisa teman-teman. Oke, silakan. Harusnya bisa, tidak masalah. Ya, atau nanti zoom-nya gantian dipindahkan ke handphone, prakteknya menggunakan laptop itu juga bisa. Oke, baik. Apakah kita bisa berlanjut? Ya. Kita lanjut ya, karena tidak ada yang... Berarti saya menganggap bahwa teman-teman sudah pada login. Berarti saya tinggal mengklik bagian ini, di sini, ya di aplikasinya. Jadi Google sudah menyiapkan macam-macam aplikasi nih. Oh, banyak sekali nih, ada termasuk Google Earth, Google Class, Google Book, Google Kontak, Google ini, dan semuanya sudah disediakan Google. Ada YouTube, ada Mail, ada Maps, di sini udah disiapin. Nah, jadi teman-teman tinggal mengklik, fokusnya kita adalah di Drive, maka kita ambil yang Drive. Drive ini bagi saya sangat keren ya, sangat keren. Jadi sebetulnya semua keperluan kita udah ada di situ. Jadi kalau saya yang sering ngetik, saya sering bikin presentasi, saya sering potret, saya cukup masukkan apapun ada di Drive itu. Jadi saya nggak perlu punya flash disk besar, cukup kita kemana-mana ada internet, kita sudah bisa. Ya, jadi kan biasanya kan kalau saya sendiri aja deh, sering sekali ketinggalan flash disk, ketinggalan hard disk eksternal, atau flash disknya malah kena virus, ini kita taruh ada di internet, kita bisa buka apapun di situ, dimanapun. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah masuk, ya saya anggap sudah pada masuk nih berarti. Silakan dicari tombol baru. Letaknya ada di kiri atas. Diklik saja sekali. Ya, untuk yang ketinggalan, silakan klik login, kemudian klik itu ya, gambar yang ada banyak ini nih, ada gambar 9 titik ini, 9 titik diklik saja, kemudian klik aja di Drive. Ibu Rika, silakan diklik aja ya. Diklik di bagian 9 titik ini, kemudian diklik di Drive. Fokus di Drive saja. Nah, kemudian setelah masuk, berarti kan kita mau membuat dokumen baru. Nah, ini kalau dilihat sini, berarti ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah saya kerjakan. Ini pekerjaan-pekerjaan yang saya sudah pernah kerjakan di saya. Kita hanya mau mengerjakan sekarang adalah membuat form. Berarti klik baru, tombol baru dicari dulu, kemudian dicari di bagian lainnya, karena form itu tidak muncul langsung di sini, tapi di lainnya. Kemudian ada namanya Google Formulir. Silakan dicoba. Yang pakai handphone, saya bantu juga cari di sini. Ini nggak ada soalnya di sini. Ya, jadi di tempat saya nggak ada, di handphone saya tidak ada Google Form. Jadi nggak bisa. Jadi kita akan membuatnya di komputer saja. Kemudian silakan sama-sama klik Google Formulir. Nah, sampai di sini dulu, karena ini prosesnya cukup sekitar 1 menitan, silakan sampai di sini dulu. Kalau ada teman-teman yang ketinggalan, silakan komentar dulu. Ada bagian chat. Teman-teman boleh menuliskan komentar ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, tapi terkait dengan form, silakan ditulis di bagian komentar, di bagian chat.
Sip, jika ada yang belum, tolong ditulis belum ya, berarti saya akan nunggu. Kalau dilihat, saya kurang tahu nih di sini ada berapa pesertanya, 86, dikurang 2 berarti 84, berarti kemungkinan harusnya ada yang komen. Kalau ada belum, kita bisa, ya bisa juga dari, ya pakai handphone, pakai situs desktop, ya bisa juga seperti itu, berarti dirubah ya dari tampilan mobile ke desktop dulu. Nanti ke depannya Google Form ini bisa disematkan kalau kita rencananya kan kita akan membuat website masing-masing, baik website PAUD-nya, lembaganya atau TK-nya masing-masing, atau mungkin punya secara personal, personal mau diangkat kan personal, jadi bisa nanti membuat form komentar dari pengunjung misalkan gitu ya. Misalkan kita sebagai pembicara, kemudian orang yang berkunjung di website kita bisa bertanya sini, Bapak ada jadwal nggak pada bulan Desember? Nah, kita akan langsung merespon. Gitu. Kalau zaman sekarang lebih mudah lagi, bisa langsung dikoneksikan ke WhatsApp, bisa juga koneksikan ke form, bisa juga dikoneksikan ke email. Jadi banyak sekali caranya. Tapi zaman dahulunya ini form termasuknya masih banyak digunakan juga sampai sekarang. Oke, baik. Kelihatannya sudah semua ya, Bun ya. Sudah semua ya, teman-teman. Kita mau lanjut membuat judul. Membuat judulnya dulu. Silakan teman-teman yang sudah tampilannya seperti saya, silakan lihat di sebelah kiri atas ya, ada tulisan formulir tanpa judul. Kita ganti dulu. Silakan diganti dulu menjadi formulir komentar misalkan. Saya ganti lagi nih, formulir komentar. Ya, saya pakainya kata-kata formulir komentar saja. Teman-teman boleh membuat judul-judul lain. Nggak usah khawatir, boleh membuat judul-judul lain. Nah, untuk Google Drive sendiri, Google Forms ini udah otomatis kesimpan. Jadi nggak usah khawatir, misalkan nanti mati lampu, itu data sudah kesimpan. Sudah tersimpan. Oke, judul formulir sudah dirubah. Saya akan nunggu sesaat, kira-kira ada teman-teman yang masih tertinggal. Kalau misalkan tidak ada komentar, berarti saya akan lanjutkan lagi. Setelah itu, teman-teman boleh lanjut ke bagian ini, deskripsi namanya, deskripsi. Ya, deskripsi. Kita isi dulu ya deskripsinya. Kita isi menjadi gini. Isi sesuai dengan instruksi misalnya. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi, misalkan nomor telepon kita masukkan. Oh ya. Nah, sampai sini dulu silakan diisi deskripsi dari formulirnya. Sambil menunggu yang lain. Oke, baik. Ibu Rika, silakan menyusul. Masih belum terlalu jauh. Ya, kita barusan hanya mengisi judul formulir dan deskripsi. Kita belum ngisi-ngisi yang lain. Nggak usah khawatir ketinggalan ya, Bun. Nah, selanjutnya kita mau buat, kita sebelum kita membuat formulir kan biasanya sudah punya angan-angan ya. Kira-kira mau berapa kolom, ya berapa pertanyaan, gitu ya. Jadi kita harus punya angan-angan dulu. Kalau misalkan kita mau buat soal ya udah ketahuan ada 40 soal, 30 soal, 10 soal, 5 soal, udah ketahuan duluan. Sudah direncanakan duluan supaya kita nggak terlalu lama kita bermain di online lama mengisinya ini, membuat ini. Jadi kita membuat yang pertama, soal yang pertama. Biasanya kita perlukan adalah nama siswanya atau nama peserta didik. Kita tulis di sini, nama peserta didik. Nah, setelah itu, setelah mengisi, di enter saja. Setelah mengisi, mudah-mudahan bisa meng-enter.
Kemudian di sini sebelah kanan bisa dilihat namanya jawaban singkat. Ini biarkan saja. Sambil menunggu, silakan komentar kalau misalkan ada yang ada kesulitan. Ya, lancar ya, Bun? Semuanya lancar ya? Saya anggap lancar nih. Ya. Oke. Oke, lanjut Mas. Lanjut. Rencananya saya hanya akan membuat misalnya 4 kolom. Jadi kalau di Excel 4 kolom, atau kalau di spreadsheet 4 kolom. Ada kolom 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Nah, silakan Bunda periksa di bagian bawah, ada yang namanya wajib diisi. Nah, harusnya ada itu. Ya, wajib diisi. Ini adalah kolom-kolom yang wajib diisi oleh peserta. Ya, kalau misalkan Bunda lupa checklist, ini lupa di checklist, maka bisa jadi Bunda nggak akan mendapatkan respon ya kalau misalkan itu lupa di checklist ini. Karena banyak juga yang terlewat ya, ngisi tapi nggak disimpan gitu ya, cuma dilewati saja. Nah, kita bisa beri checklist karena nama penting, ya, nama penting. Nah, sudah nih, selesai. Sampai di sini, kita mau nambahkan kolom kedua, yaitu misalnya nomor telepon. Nomor telepon, ya, misalnya, ini paling sering kan, nomor telepon. Kita klik lagi di sini, ini ada tombol plus, letaknya ada di sebelah kanan, nggak usah nyari ke mana-mana, letaknya di sebelah kanan teman-teman. Klik saja sekali, nanti langsung diisi nomor di sini, nomor kolomnya. Pertanyaannya silakan diisi, nomor telepon atau garis miring handphone. Teman-teman boleh nyamakan atau bikin lain juga boleh. Nah, setelah selesai, saya akan menunggu komentar teman-teman sambil mempersiapkan yang berikutnya, sambil saya cerita sedikit tentang layarnya. Kalau teman-teman lihat di bagian atasnya ada namanya menu respon. Menu respon ini digunakan untuk melihat hasil respon dari orang-orang yang buka form kita dan mengisi form kita. Jadi tinggal diklik aja nih tombol responnya. Saat ini pasti kosong karena kan belum pernah diisi ya. Gitu, seperti itu. Nah, di atasnya ada tombol yang namanya ada tombol yang namanya add-on. Nggak usah terlalu dipikirin dulu ya, karena ini terlalu berat nanti. Add-on kita lewatin dulu. Kalau dasar kita lewatin dulu ya. Kemudian kita sesuaikan, ada tombol namanya sesuaikan tema. Biasanya tombol ini kita gunakan untuk mempercantik tema. Nanti di materi yang saya berikan, itu sudah ada cara untuk mempercantik tema. Nanti tinggal ngikuti saja. Kemudian di sini ada tombol lagi namanya pratinjau. Pratinjau itu namanya preview. Melihat kira-kira form kita tampilnya seperti apa ya. Kita bisa mengklik ini. Kemudian ada tombol lagi namanya setting, setelan. Itu kita bisa juga klik ini nanti untuk nyetel. Mau kayak apa nih formnya ini. Kemudian ada tombol kirim untuk mengirim form ini ke teman-teman yang lain. Nah, itu dulu sambil menunggu teman-teman memberikan komen. Kolom hanya 1. Ini saya udah 2 ya. Kita udah buat 2 ya. Kita buat 2. Jadi teman-teman bisa menyusul. Kalau baru 1 langsung diklik tambah. Di sini sebelah kanan ada tombol namanya tambah. Ada tambah. Silakan diklik saja. Nah, kalau ada yang ketinggalan silakan ditulis di bagian komen ya, supaya bisa mengikuti. Oke, baik. Saya anggap tidak ada yang ketinggalan. Bisa kita lanjut ya. Selanjutnya saya akan menambahkan kolom berikutnya. Kita klik ini dulu nih, klik tambahkan pertanyaan. Ya, tambahkan pertanyaan. Kalau tadi nama udah ada, nomor telepon sudah ada, biasanya berikutnya adalah alamat misalnya. Kita tulis saja alamat. Alamat lengkap misalnya. Kalau yang kolomnya hanya 1,
Silakan coba di plus dulu ya, tekan plusnya. Pakai handphone atau pakai komputer ya, Bu Jama, Indah? Oke, Mas Ari. Mas Ari. Mas Ari kayaknya nge-like deh. Oke. Baik. Baik, teman-teman. Mas Ari. Bentar ya. Oke, sudah. Sudah bisa join lagi, Mas? Sudah. Oke. Oke, sebentar. Ini saya nggak tahu salahnya di mana ini. Kita lanjut lagi. Mohon maaf. Share screen. Sambil menunggu teman-teman mengerjakan, saya share screen dulu. Ya, baik. Sampai di sini terlihat kita sudah main di 3 kolom. Kemudian kita lihat lagi di kolom kedua. Kita yang putuskan ya, kolom nomor telepon wajib diisi atau tidak. Begitu. Kalau kata kita wajib, maka harus diklik yang ini. Wajib diisi. Berarti kita akan menghasilkan nomor telepon. Gitu ya. Jadi wajib diisi. Tapi kalau dirasa tidak wajib, maka kita buang saja juga boleh. Kalau bagi saya wajib, maka ini. Nah, kemudian alamat. Alamat ini misalkan penting nggak? Kalau misalkan kita penting, berarti 3-3-nya kita isi. Maka 3 kolom ini wajib diisi. Apalagi kira-kira yang biasa diisi oleh peserta didik? Biasanya kalau hari ini ada email ya, ada email. Karena ini kolom komentar, email kita tiadakan, kita langsung komentarnya saja. Kita tambahin plus, kemudian kita beri kolom komentar. Komentar. Nah, komentar seperti itu udah muncul paragraf dan wajib diisi. Nah, biasanya ini buat kuesioner, bisa kita gunakan buat kuesioner di sekolah masing-masing atau lembaga masing-masing. Nah, selesai. Saya mau tanya dulu sambil menunggu, saya pakai 4 kolom. Silakan, kalau ada yang belum 4 kolom, silakan komentar dulu. Silakan. Sekarang suara saya gimana? Oke, siap, stabil. Tadi barusan ada yang komen dari Pak Juhri, suaranya hilang. Ya, tadi yang hilang saya nyari-nyari Mas Ari. Oh iya. Waduh, dari tadi dong saya. Oke, baik. Itu ada yang bertanya tentang tempat tanggal lahir, agama, dan lain-lain. Nah, ini nanti Bunda kalau praktek sendiri boleh ditambahin ya, Bun. Nah, ini karena terkait dengan waktu, maka saya hanya pakai 4 kolom. 4 kolom saja. Nanti teman-teman bisa explore untuk form-form yang lain. Tapi sementara ini dulu. Seandainya mau ditambahkan sendiri, boleh ya, boleh silakan. Mau nambahkan tempat tanggal lahir, mau nambahkan agama, mau menambahkan alamat, menambahkan anak silakan saja. Gak apa-apa, silakan. Sambil menunggu semua selesai. Prinsipnya, kalau kita bisa 4 kolom sini, kita akan anggap selesai. Iya, untuk menambah kolom, caranya mudah ya Bun, itu tinggal di sebelah kanan layar Bunda itu ada yang ngikutin terus tuh, itu namanya floating, menu floating, itu ya, di sebelah kanan kalau Bunda scroll atas scroll bawah, itu ada tombol, ada menu yang ngikutin ke atas ke bawah, itu namanya menu floating. Bunda cari plus, yaitu plus itu nanti nambahin kolom. Ya. Ada yang nanya, Bunda Nining ya, saya pakai HP, nggak bisa buat baru. Ya memang begitu Bun, kecuali browsernya diganti ke mode desktop dulu. Ya, dirubah ke mode desktop dulu pakai Chrome-nya. Memunculkan menu floating, itu ada di sebelah kanan Bun. Itu pasti ada di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan nih. Ini yang saya sebut sebagai menu floating. Dengan Ibu Rika ya. Bu Rika gimana? Tombolnya udah kelihatan belum?
Untuk yang pakai handphone, saya coba bantu ya. Bagaimana caranya merubah tampilan layar mobile menjadi desktop. Sebentar saya coba. Tapi pastikan dulu teman-teman ini menggunakan Chrome ya. Browsernya Chrome. Nah, Ini 14 jam. oh ya, kalau misalkan udah diklik plus, sudah diklik plus belum nambah juga mungkin masalahnya koneksi. Tapi coba aja Bunda Rika klik yang ini nih, ada duplikasi. Tombol duplikasi ini artinya dia juga sama dengan plus, cuma dia menduplikat dari yang sebelumnya. Ini saya contohkan ya, nih klik. Nah dia langsung nambah tuh di bagian bawahnya. Nah ini juga bisa dipakai. Selain plus kita juga bisa pakai yang ini. Tinggal ganti saja. Nah, untuk teman untuk Bunda yang tampilannya pakai handphone, yaitu Bunda Nining, silakan pakai Chrome-nya, dibuka. Nanti sebelah kanan layar Bunda ada titik 3. Titik 3, kemudian, ini saya screen capture. Nanti perhatikan di WhatsApp ya, Bun. Saya kirim ke WhatsApp. Nah, ini untuk yang tampilannya nggak bisa ini. Nah, silakan dicoba pakai itu. Harusnya sudah bisa tampilannya seolah-olah komputer. Oke. Saya anggap sudah tidak ada pertanyaan ya. Kemudian drive. Nah, silakan komentar ya kalau misalkan ada bagian-bagian yang tertinggal. Kalau kalau tidak ada berarti saya akan berlanjut. Oke. Nanti Ibu Bunda Tri, nanti itu kita bahas lagi ya. Ini kita coba ini selesaikan dulu ya. Nah, 3 slide itu maksudnya 3 section gitu ya, 3 section, 3 bagian. Menambahkan 3 bagian. Nah, sekarang ini saya hapus dulu karena ini tadi kopian. Ini saya anggap selesai. Bisakah begitu Bunda, teman-teman semua? Silakan di komentar dulu. Saya pengen teman-teman buatnya nggak usah yang rumit-rumit dulu, 4 kolom dulu, dan kita akan selesaikan sampai dengan form ini bisa di-share, ya, bisa di-share. Itu dulu saja, supaya nggak terlalu lama dulu, ya. Paling tidak 4 kolom, kemudian kita akan share dulu. Nanti baru kita akan masuk ke berikutnya. Ya, oke, Mas Ari saya setuju. Jadi yang Mas Ari sampaikan tadi 4 saja. Kalau nanti teman-teman sudah bisa sampai share, nanti bisa praktek sendiri sampai berapa slide juga bisa gitu Mas Ari. Iya, betul. Oke, siap. Ya. Tapi boleh nggak Mas ke atas sebentar Mas? Iya, boleh. Silakan. Ke atas Mas. Ke atas, oke. Ya. Itu kalau misalnya nama peserta didik, itu kan ada beberapa alternatif tadi, apakah itu mau paragraf atau jawaban singkat atau apa gitu, ya Mas. Oke. Tadi sudah dijelaskan, tapi kita jelaskan ulang ya Bun ya. Nah, Ya, jadi ini kita sebutnya judul kolom. Ini judul kolom, kemudian ini jenis isian. Jenis isian. Kalau di database disebutnya type, ya. Tapi nggak usah mikir jauh ke sana. Kita pikirnya jenis isian aja. Jenis isiannya mau model apa, gitu ya? Model apa? Jawaban singkatkah, paragraf, atau pilihan ganda, atau yang lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau di bagian bawah ini ada tanggal, biasanya digunakan untuk tanggal lahir. Kemudian upload file, biasanya jika diperlukan untuk mengupload KTP, KK, foto. Nah, ini bisa pakai yang ini. Kemudian drop down. Drop down ini biasanya untuk agama, kecamatan. Itu biasanya begitu. Karena daripada salah nulis, ada yang bilang ada yang bilang misalkan Cirebon, tapi juga ada yang nulis salah, daripada salah maka kita buatkan drop down saja. Kotak centang itu biasanya untuk
pendidikan, misalkan, atau skill. Misalkan skillnya memasak, merias, servis motor, nah itu bisa kita checklist. Artinya kalau kotak centang itu boleh memilih lebih dari satu. Pilihan ganda ini biasanya digunakan untuk biasanya jenis kelamin juga bisa. Jenis kelamin misalnya laki-laki, perempuan, gitu. Jadi bisa menggunakan pilihan ganda. Jadi tidak perlu semuanya diketik, karena orang bosen ngetik ya, kalau kebanyakan takutnya juga salah. Takutnya kita waktu mengelompokkan data nanti sulit sekali. Saya ulang sedikit ya, jawaban singkat untuk nama. Kemudian paragraf ini biasanya untuk alamat, gitu. Kemudian jawaban singkat juga bisa untuk nomor telepon, email juga bisa. Kemudian pilihan ganda, ini biasanya kita gunakan untuk jenis kelamin. Bisa juga untuk agama. Artinya pilihan ganda ini adalah orang hanya bisa memilih satu pilihan saja. Kemudian kotak centang. Kotak centang itu biasa digunakan untuk memilih lebih dari satu. Misalkan tadi ya skill. Ya skill, misalkan skillnya A, B, C, D gitu ya, merias, tadi apa gitu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Korea, nanti bisa dipasang di situ kalau kotak centang. Kalau drop down itu artinya dia klik langsung ada pilihan. Ini biasanya orang hanya bisa memilih salah satu. Biasa agama, jenis kelamin juga bisa di sini. Atau pendidikan terakhir juga bisa di sini. Kemudian upload file itu biasa digunakan untuk mengupload dokumen. Biasanya dokumen KTP, KK, ijazah, kemudian sertifikat-sertifikat itu bisa dimasukkan ke upload file. Nah, tanggal, ini yang sering dipakai aja ya, tanggal. Tanggal itu biasanya digunakan untuk tanggal mulai kerja, tanggal akhir kerja, kemudian tanggal lahir itu bisa dipakai di sini, menggunakan tanggal. Nah, itu untuk jenis isian. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, boleh nanya di bagian komen. Seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya. Coba kasih contoh untuk tanggal, agama, KTP, Pak, biar lebih jelas. Oke, baik. Saya bikin untuk agama saja ya, agama ya. Karena kalau KTP sama dengan nomor telepon sebetulnya. Kita coba isi bikin di agama saja. Berarti saya akan nambahkan jadi 5 kolom. Saya tambahkan pakai metodenya duplikat. Berarti nggak perlu klik tombol plus, saya mengklik tombol duplikat saja. Duplikat ada di bagian bawah. Saya tulis di sini tanggal lahir. Agama, maaf, agama. Kemudian agama, ini karena pilihan, maka tinggal pilih. Mau pakai kotak centang boleh, atau pakai pilihan ganda boleh. Saya biasanya lebih senang pakai kotak centang. Maka, bukan kotak centang, drop down. Saya pilih drop down. Opsi pertama, saya pilih Islam. Kedua, misalkan Kristen. Ketiga, Buddha. Keempat, Hindu. Hindu misalkan. Nah, kemudian di sini kita biarkan ya, nggak usah ada pilihan lain di sini. Nah, setelah selesai, ini kalau kita lihat, hasilnya akan muncul seperti ini. Izin ya teman-teman, saya memperlihatkan hasil akhirnya. Biar teman-teman melihat kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, ini agama seperti ini. Nah, seperti itu. Gampang ya? Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman hanya bisa milih satu dan tidak mungkin ada kemungkinan salah ketik di situ. Kemudian, saya kurang paham ya. Pak Ade, maaf jika saya kurang paham nih dengan Ibu Raden ya. Nanti bisa diperjelas. Bisa kita lanjut dulu ya. Nah, ini pertanyaannya mahir semua nih. Oke. Kita lanjut dulu, Bun. Teman-teman semua kita lanjut dulu dengan versi yang ini. Tapi saya akan tambahkan juga untuk yang sesuai dengan pertanyaan. Tenang aja. Kita lanjut dulu ya, biar kita selesaikan dulu satu materi. Habis itu kita coba soal berikutnya. Gitu ya, Bun? Supaya lengkap gitu materinya. Ya, siap, Mas. Oke ya. Oke, jadi di sini simpulannya adalah kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom yang diisi. Ya, 6 kolom yang diisi.
seandainya teman-teman mengisi tempat tanggal lahir atau mengisi tadi ada contoh-contoh lain ya, ada KTP, silakan dicoba di tempat masing-masing. Nanti juga akan saya coba juga, tapi untuk saat ini saya hanya menggunakan 6 kolom ini dulu saja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom saja. Nah, saya mau teman-teman, jika ada teman-teman yang masih belum selesai, silakan komentar dulu deh. Yang belum selesai sampai dengan 6 kolom ya maksudnya. Oke, kolom agama diulang. Baik. Untuk kolom agama kita ulang dulu ya. Tahapannya adalah ini saya mulai dulu dari menghapus pasti. Nah, ini saya coba dulu. Ini kolom agama. Ini saya hapus dulu. Jadi teman-teman yang ketinggalan silakan mengikuti. Saya klik tombol duplikat. Klik. Nah, oke, kemudian kita tulis agama. Pasti tidak susah. Kemudian saya pilih drop down. Drop down. Klik sini. Kemudian opsi pertama kita tulis Islam, Kristen. Aduh. Kemudian Kristen, kemudian Buddha, kemudian Hindu. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah muncul sudah muncul agama dengan ada pilihannya, ada 4 pilihan. Dengan model isiannya adalah drop. Nah, izin teman-teman saya melihatkan hasilnya. Saya klik tombol pratinjau. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang hasilnya seperti ini. Gitu ya. Itu saya udah ulang 2 kali. Kalau penggunaan tanggal, kolom agama, oh, ada yang bertanya bagaimana mau munculkan agamanya semua. Berarti jangan pakai drop down, tapi pakainya adalah opsi. Ya, saya coba agama tapi menggunakan opsi. Sekali lagi ya, Bun, artinya gini, kalau kita coba ini bentuknya adalah opsi. Lihat, klik gitu ya. Maka dia tuh langsung muncul. Nah, kalau begini, nanti hasil akhirnya begini. Hasilnya juga bisa, nggak apa-apa. Teman-teman tergantung senengnya aja. Nih, seperti itu. Nah, muncul gini. Boleh. Mangga silakan yang senengnya muncul semua boleh. Kalau senengnya pakai drop down juga boleh. Seperti itu teman-teman. Kita akan berlanjut lagi supaya selesaikan satu form ini dulu. Ya, satu form ini dulu. Nah, untuk teman-teman, silakan saya minta komentarnya, artinya sudah selesai membuat sampai dengan poin yang ini. Sudah poin yang ini. Oh, masih banyak pertanyaan ya. Oke, saya minta teman-teman 6 kolom dulu saja. 6 kolom dulu saja. Kita mau berlanjut ke tema. Oke, saya anggap sudah semua ya. Oke, sudah nih, sudah banyak yang komen sudah. Nah, kalau nggak usah takut Bunda, ini sudah tersimpan semua, sudah tersimpan. Jadi tidak perlu kalau di Microsoft Word harus dikontrol S, ya. Ini udah kesimpan semua. Jadi nggak perlu khawatir ini dokumen ini hilang atau gimana. Nah, selanjutnya saya mau merubah tema supaya mempercantik nih. Jadi nggak melulu harus ungu, nggak melulu harus hijau. Jadi kita mau merubah template tema ini supaya lebih cantik. Sama-sama kita klik gambar kuas ini, gambar apa nih, palet ya. Kita klik dulu sesuaikan tema. Silakan diklik dulu sampai muncul layar seperti di depan saya nih, sebelah kanan saya ini. Silakan. Kalau sudah, ini gampang banget ya, cuma tinggal klik saja. Tentunya kalau yang pakai handphone agak terbatas ya, karena layarnya juga kecil.
Saya coba juga di handphone. Oke. Baik, yang baru bergabung nggak apa-apa ya, sambil mengikuti saja. Nanti saya upayakan nanti buat videonya segera saya upload juga ke Bunda Nurul. Selanjutnya saya mau merubah header. Header itu adalah gambar yang adanya di atas pada formulir. Kita mau rubah, ya. Nah, caranya tinggal klik tombol pilih gambar. Klik. Nah, sekali klik saja. Nah, teman-teman silakan coba dulu sampai dengan klik tombol pilih gambar. Nanti kita lanjut lagi. Tapi untuk teman-teman yang merasa sudah mahir, sudah bisa, silakan langsung mengambil fotonya sendiri. Silakan, boleh. Mengambil gambar-gambar yang disuka, silakan. Kalau sudah, silakan komentar sudah. Saya pikir kalau udah banyak yang bilang sudah, saya akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu setting form, habis itu kirim. Masih 2 lagi. Terima kasih komentarnya. Nah, kita bisa, header ini bisa gambarnya adalah berupa ini ya, upload manual ya. Jadi kita benar-benar upload sendiri dari komputer kita juga bisa. Atau ini yang keren nih dari Google nih, adalah dia bisa terkoneksi ke handphone kita nih. Kita klik ya. Nah ini adalah foto-foto yang terkoneksi dengan handphone kita. Nah ini saya adalah foto-foto ketika saya ini menggunakan handphone saya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan handphone kita, maka handphone kita itu sudah merekam jejak foto kita. Nih, lihat semua ke bawah nih. Nih foto-foto kita ini ada semua nih di Google. Nah, padahal saya nggak pernah ngirim ke Google loh ya. Nah, ini keren banget sebetulnya. Tapi sekaligus juga hati-hati ya. Jadi kalau ada foto-foto yang kurang baik, nanti akan nongol juga. Nah, kita juga bisa mengambil di foto sini, atau kita bisa juga mengambil dari unggahan, atau bisa juga foto dari yang sudah ada, gitu ya. Ini seperti ini yang sudah ada. Saya ambil dari yang sudah ada dulu. Misalkan saya ambil ini. Kemudian akhirnya adalah tombol sisipkan. Silakan sampai di sini dulu teman-teman menuliskan. Kalau misalnya ada yang sudah, silakan menuliskan. Nah, hasil akhirnya seperti itu di depan saya. Kalau ada yang tertinggal, silakan ya komentar ya. Silakan komentar, saya akan ulang di bagian ini. Jadi, prinsipnya adalah kita pada bagian ini akan merubah tema. Oke, terima kasih. Atau kalau ada yang belum, juga boleh komentar ya, belum, biar kami tunggu. Nah, sambil saya cerita sedikit, pada tema ini yang bisa dirubah apa saja. Pertama, header. Atasnya, gambar atas. Kedua adalah warna temanya. Misalkan kita senangnya adalah coklat. Nah, kita rubah-rubah semau kita. Senangnya aja. Kemudian warna latar belakangnya, misalkan senangnya putih, ya silakan. Terus sama satu lagi adalah warna jenis fontnya. Kita bisa merubah fontnya. Itu silakan dirubah. Kalau misalkan pengen ganti-ganti silakan. Tapi tetap ya, kalau biasanya orang itu senangnya adalah yang jelas-jelas saja. Oke, baik. Kelihatannya gampang ya. Oke, izin Bunda Nurul, saya akan panggil peserta supaya sekalian kenal. Pak Frans, bagaimana Pak Frans? Selesai? Kalau selesai boleh acungkan jempol. Selesai? Sip, mantap, terima kasih. Kemudian saya minta ada Ibu Linda. Ibu Linda, bagaimana Bun? Aman? Aman? Ibu Linda Ilmayanti? Oh, mantap, alhamdulillah.
Oke, baik. Bu Helni, maaf Bu Helni. Aman Bu Helni? Bu Helni? Lancar ya, Bun? Iya. Ini kalau saya lagi berhadapan siswa seperti ini, jangan-jangan mereka lagi YouTube-an sendiri-sendiri ini. Ngeri kan? Oke. Kalau di kelas saya suka, izin Bun, saya cerita sedikit nih. Kalau kelas saya tuh banyak yang anak-anak remaja. Jadi kadang-kadang kita lagi nyerocos panjang lebar, dia asik dangdutan pakai headsetnya. Jadi saya suka panggil-panggil dia, ngapain kau gitu kan? Nah, maka kita coba juga di kelas ini. Izin ya Bun ya, supaya nggak terlalu serius-serius banget. Takutnya jadi lemot komputernya karena terlalu serius-serius gitu. Ya. Kemudian Ibu Nunung, Bunda Nunung. Wah, sinyalnya sepertinya. Alhamdulillah, mantap. Ya. Kemudian Ibu Indri. Oke, baik. Terima kasih. Sip, lancar. Alhamdulillah. Kemudian saya ke Mas Juhri. Ya, ini saya sebutnya Mas Juhri aja. Mantap. Saya thank you ya kemarin komentarnya bagus. Kemudian ada Ibu Nina. Bagaimana, lancar? Lancar? Alhamdulillah. Oke. Biasanya siswa juga seneng ya kalau dipanggil-panggil gitu ya. Dipanggil-panggil tuh seneng. Jadi jangan ibunya cuek handphonean wae gitu kan. Tetap komentar terus. Aduh, internet saya lemah, Bun. Internet saya lemah di sini, Ansel. Ya, memang kurang stabil kok, Mas. Internetnya kurang stabil rata-rata. Oke. Sip. Kayaknya sudah semua lancar. Ya, lancar semua. Maka saya mau coba selanjutnya adalah setting. Silakan sama-sama mengikuti, ada namanya setelan. Silakan dicari di bagian atas sebelah tombol kirim, ada namanya tombol setelan. Diklik, ya nggak usah khawatir, nggak usah takut, klik tombol setelan. Nah, nanti akan muncul layarnya seperti di depan saya. Kalau ada teman-teman yang wajahnya terlalu serius, nanti saya panggil, ini kelihatannya ada yang terlalu serius. Oke, nah siap. Siap, baik. Oke. Nah, setelan itu ada 3. Setelan umum, presentasi, dan kuis. Ya, kita bicaranya, 3-tiganya kita ceritakan sedikit-sedikit. Prinsipnya adalah di sini kita sebetulnya boleh di-setting, boleh juga enggak. Ya, tapi biasanya untuk yang mahir, kita setting. Oke, Mas Ari. Mas Ari sepertinya nge-like ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Oke. Mas Ari udah keluar lagi. Coba saya akan unmute lagi ya. Sudah, Bun? Ya, Mas Ari. Oke, silakan join lagi. Jadi mohon maaf. Semangat, Mas. Semangat. Ya, aduh, ini kenapa ya gitu. Oke, baik. Tadi sampai di di setelan. Setelan itu biasanya di bagian umum, presentasi, dan kuis. Kita bicara di bagian umum dulu. Nah, umum ini jika ya, ini boleh iya, boleh enggak soalnya. Boleh iya, boleh enggak. Biasanya ada isian-isian tertentu, contoh misalkan ada formulir proposal, atau formulir lomba, atau formulir seleksi karyawan gitu ya. Maka ini bisa kita checklist. Kita checklist itu tujuannya apa? Supaya si orang tersebut tidak bisa mengisi lebih dari 2 kali. Ini kenapa layar saya? Nah, biarin aja deh. Supaya orang tidak bisa mengisi lebih dari 2 kali. Nah, dari situ kita coba bisa juga
Bagian bawah diperhatikan, ini ada edit setelah mengirimkan, sama lihat diagram, ringkasan, dan respon teks. Ini bisa kita checklist. Nah, tapi bisa juga enggak. Kalau saya lebih cenderung tidak memberikan kemungkinan untuk ngedit-ngedit. Maka ini saya buang. Ini saya buang. Ini saya buang saja. Nah, itu untuk setelan umum. Setelan umum ya. Nah, kemudian untuk presentasi. Nah, ini presentasi ini biasanya untuk kalau misalkan soal ya, untuk kuis atau soal. Bisa juga di sini kita beri checklist. Misalkan progres isian, misalkan isiannya ada 20, berarti ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, ini nanti bisa di checklist. Atau bisa juga pertanyaannya diacak, gitu ya, bisa juga. Kalau biasanya untuk soal. Tapi kalau untuk isian formulir biasa, saya cenderung memilih rekomendasi saya supaya tidak usah diberi checklist di bagian sininya. Nah, di bagian bawah ini, biar bagus dan terlihat profesional, maka bisa kita beri komen. Contoh begini, kita kasih komen. Terima kasih telah mengisi. Silakan teman-teman mengikuti telah mengisi formulir. Kemudian, jika ada pertanyaan, dapat menghubungi, misalkan gitu ya. Nomor telepon, misalkan Ari. Kalau ada alamat kantor, tulis di situ. Tuh. Atau misalkan alamatnya jalan, misalkan ya, Haji Naman, nomor 1, Pondok Kelapa, misalkan. Nah, misalkan seperti ini. Artinya, orang yang sudah mengisi, setelah dia memencet itu, dia akan ada komentar seperti ini. Nah, setelah itu, ini terakhir di bagian kuis, tapi ini kita lewatin dulu, karena kita sedang tidak membahas kuis ya, tidak membahas kuis. Silakan teman-teman klik tombol simpan. Sambil menunggu tombol simpannya, silakan teman-teman memberikan komen jika ada yang ketinggalan pada bagian setting. Silakan kalau ada yang belum, silakan tulis, dan kalau yang sudah boleh juga menuliskan. Pesan konfirmasi ini. Ya Mas Ari. Jadi waktu teman-teman mendaftar di Pautalk itu kita biasakan ngetik data. Terus di akhir form itu ada link untuk masuk ke grup. Nah, itu maksudnya. Jadi setelah Anda mendaftar ini, maka Anda akan masuk ke grup. Nah, itu teman-teman. Jadi persis sama yang disampaikan Mas Ari. Itu namanya apa Mas Ari tadi? Konfirmasi? Ya, di sini ada, sebentar sebut. Kolom apa tadi namanya? Nah, di presentasi, di presentasi nanti ada pesan konfirmasi. Nanti kalau misalkan kita punya link grup ya, kita masukkan sini aja, http www misalkan web WhatsApp gitu kan, whatsapp.com. Nah, ini tulisin sini, di copy sini, nanti langsung dia klik situ. Nah, atau bisa juga kalau saya biasanya senang begini, saya bikin begini supaya dia bisa klik ke handphone saya langsung. Saya biasa menuliskan gini, WAMI 628211267225. Nah, ini tombol perintah ini memicu orang kalau diklik dia akan langsung masuk ke handphone saya. Begitu. Jadi, ini nanti kita tinggal kopikan saja di sini. Kopikan saja alamat masuk ke grup WA. Ya, di sini bisa. Copy dan pastekan sini. Oke, maksudnya itu kali Bun ya. Ya, Mas, saya tertarik. Teman-teman ini sudah mulai tertarik tentang pesan konfirmasi. Jadi berarti ini kalau misalnya form pendaftaran, bla 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 gitu kan. Terima kasih sudah melakukan mengisi form pendaftaran. Jika Bapak Ibu ingin informasi lebih lanjut, maka hubungin ini. Itu yang WAMI itu tadi Mas ya? Ya, ini ada WAMI gitu, ada WAMI. Atau bisa juga pakai ini. Kalau ini kan untuk masuk grup. Ini untuk masuk ke handphone saya langsung. Nah, ini saya kasih tahu sedikit, saya merubah
WA saya menjadi WA bisnis. Mungkin teman-teman yang kerja, maksudnya yang punya usaha atau punya sekolahan, bagusnya dirubah ke WA bisnis. Kenapa alasannya gitu? Supaya kalau saya lagi tidak megang handphone, WA akan membalas langsung. Seperti itu. Kalau kemarin kan teman-teman ada yang WA saya tiba-tiba langsung dibalas gitu ya. Karena mesin WA bisnis itu langsung merespon dari masukan dari teman-teman. Dan itu daripada menunggu saya kelamaan, saya langsung merespon dengan namanya, kalau kita bilang bot ya, pakai bot. Kita bikin